Malaikat maut punya dua sifat. Sifat pertama, wan nazi'ati gharqa. Sifat kedua, wan nasyitati nashta. Sifat pertama, ada malaikat maut yang saat mencabut itu dia mencabut sekeras-kerasnya, sedalam-dalamnya. Gini, ini ada duri agak panjang masuk ke dalam tubuh, dalam daging. Tapi posisinya bukan vertikal begini, posisinya horizontal begini. Terus dipaksa dicabut begini. Kira-kira kebayang nggak rasanya? Ya? Nah, ini malaikat nazi'atu. Nazi'atu dari kata naza'a. Naza'atu gini ilustrasinya. Kalau belum paham tentang ini, itu ada pohon di luar, dipaksa dicabut sekeras-kerasnya sampai akar-akarnya tercabut. Ya. Problemnya apa? Problemnya kalau pohonnya keras kan nggak sekali cabut. Tarik, balik lagi, tarik, balik lagi, ya kan? Itu naza'a namanya. Yang mencabut dengan keras dan syiddah, bisyiddah wa unfid, dengan keras dan dalam, itu disebut dengan nazi'at. Gharqa, sampai ke dalam-dalam itu masuk. Jadi dari bawah cabut sampai ke sini. Tarik lagi, kan ini takut. Kenapa? Karena dia merasa nggak siap untuk pulang. Karena merasa nggak siap, nggak pengen keluar. Tarik lagi, itu ilustrasi begitu. Tarik lagi, sampai nanti di Quran ada beberapa surat, kamu ini susah sekali, ada yang dipukulin sama malaikat. Tarik lagi, turun lagi, tarik lagi. Ya, mudah bagi malaikat, tarik langsung mudah kan, kuat. Kan, tapi ingin menunjukkan bagaimana keadaan orang-orang di golongan pertama yang disampaikan oleh Al-Quran, betapa mencekamnya keadaan saat dia pulang. Ini sampai Allah kirimkan khusus dalam suasana itu malaikat yang memang bengisnya luar biasa untuk mencabut. Siapa golongan ini? Ya, satu. Dah. Nah, jangan lu dijawab, tenang. Dua. Wan nasyitati nashta. Nasyitah itu kalau diartikan ke gerakan, satu gerakan yang lembut, halus, tak terasa sudah berubah, bergerak, berpindah. Nabi ilustrasikannya begini, kalau ada rambut yang halus, lembut, tipis, kemudian ada adonan yang halus juga, lembut, tipis, kayak ngambil rambut itu dari adonan itu, halus, berpindah. Ya. Senyum, la ilaha illallah, meninggal. Sujud, nggak bangun lagi. Lagi baca Quran, cuman begini, la ilaha illallah, meninggal. Dan menariknya, yang seperti itu sekarang sudah banyak ditampakkan lewat video. Tuh, kalau sudah Allah tampakkan ayatnya menjadi kauniyah dan belum sadar juga, maka dengan cara apa lagi Allah berikan hidayah untuk bertobat? Antum klik deh ya, klik misalnya di YouTube lah, ya, wafat husnul khatimah, orang syekh mengajar meninggal, baca Quran wafat, sujud wafat, klik, lihat bagaimana cara wafatnya. Nah, itu Allah tugaskan malaikat yang kedua, wan nasyitati nashta. Ada orang-orang yang Allah tugaskan malaikat untuk mengambil nyawanya, menemui mautnya dalam keadaan selembut-lembutnya, sehalus-halusnya, sampai rasa yang dia dapatkan pada saat kematian itu pun rasa-rasa yang ringan dibandingkan dengan yang pertamanya itu. Kalau narik rambut yang halus dari adonan yang halus itu masih ada rasanya nggak? Masih terasa kan, tapi ringan kan, lembut. Itulah yang menyebabkan orang kadang berkeringat saat meninggal itu. Ya, diambil, tenang dia meninggal, tenang. Tapi ada rasanya, ada. Nanti kalau sudah waktunya terasa juga gitu kan, berkeringat ada. Tapi halus, lembut, tenang, enak. Nanti insya Allah kita jemput itu, gak usah khawatir, gak usah takut. Takut itu justru tanda tanya. Kok takut pada sesuatu yang pasti? Yang nggak pasti itu yang kita takutkan. Yang pasti nggak usah ditakutin. Nggak.
Akbar. Enggak. Antum nggak takut pun kejadian juga. Terus ngapain takut? Ya. Jadi yang ditakutkan tuh yang belum pastinya. Nah, yang belum pasti itu bekalnya, amalnya apa? Begitu itu tidak pasti, itu yang kita khawatirkan karena nggak punya harapan untuk setelahnya. Baik, kita bahas yang kedua dulu sebelum tadi yang pertama saya kasih tanda tanya. Siapa orang-orang yang dicabut dengan lembut itu? Yang tenang itu, yang nyaman itu, sampai malaikat yang ditugaskan pun oleh Allah disifati dengan nasyitati nashta, pakai wawunya ataf kepada kosam, kosamnya sumpah. Saya bersumpah, kata Allah, ada di antara hambaku yang aku kirimkan hanya malaikat yang lembut untuk mencabut nyawanya. Sumpahnya Allah mengirimkan malaikat yang lembut, selembut-lembutnya untuk mencabut nyawa hambanya. Siapa hamba yang dimaksudkan di sini? Teruskan dulu ayatnya. Was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, sampai ayat 5. Allahu akbar. Ini kuncinya. Was-sabihati di sini masih pakai qasam. Sabihati sabha. Setelah itu pakai fa litertib. Fas-sabiqati sabqa, pakai fa. Fas-sabiqati sabqa. Setelah itu apa? Fal-mudabbirati amra, fal-mudabbirati amra. Dah sampai sini, sampai ayat 5. Ini kuncinya. Ini sindiran halus dan tajam sekali. Siapa orang-orang yang akan dicabut dengan lembut, dipisahkan dari kehidupan dunia yang mungkin dia alami keras. Jadi menariknya begini, ada orang-orang yang saat hidup di dunianya ini mungkin mengalami kejadian yang keras, tidak mengenakan, kasar dan sebagainya. Tapi ketika meninggal lembut sekali, halus, dan bahkan viral dia di alam langit. Bagaimana orang-orang ini kemuliaannya? Allah contohkan lewat tugasnya malaikat.